Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku dan saudariku, kaum muslimin dan muslimah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Lillahi mulkus samawati wal ardh, yakhluqu liman yasha' yahabu liman yasha'u inadha wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur." Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, kepunyaan Allah lah kerajaan di langit dan di bumi. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki apa yang Dia inginkan. Dan Dia pula Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan atau memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dia pula Allah Subhanahu wa taala yang memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki. Oleh sebab itu, kaum muslimin dan muslimah, anak adalah merupakan sebuah anugerah yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jagalah amanah tersebut yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebab tidak semua manusia yang dikehendaki mempunyai keturunan hidup di atas muka bumi ini. Anak adalah investasi bagi kita, dan ketika kita menyanyiakan anak-anak kita, maka sungguh kita akan merugi dunia dan di akhirat. Saudaraku dan saudariku yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana di zaman ini fitnah dunia semakin besar, bahkan fitnah syahwat. Coba kita melihat generasi Islam hari ini. Mereka lebih mengenal artis mancanegara daripada nama-nama sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lebih mengenal artis-artis ibu kota ketimbang mengenal nama-nama istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah merupakan sebuah ancaman yang besar bagi generasi Islam hari ini, di mana mereka tidak mengenal lagi agamanya. Mereka hidup bagaikan di persimpangan jalan. Mereka tidak mengetahui lagi apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan diri mereka. Saudaraku dan saudariku, kaum muslimin dan muslimah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendidik anak adalah perkara yang penting bagi kita semua. Dan mendidik anak membutuhkan ekstra kesabaran. Tidak semudah membalikkan telapak tangan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan kerja keras kita, upaya keras kita dalam mendidik anak-anak kita. Dan insya Allah, Allah semua akan membalas semua apa yang kita kerjakan dalam mendidik anak-anak kita. Allah tidak akan menyia-nyiakan kerja keras kita. Terkadang kita hidup di dunia ini, sebagian para orang tua lebih sibuk mencari urusan dunia mereka daripada mendidik anak-anak mereka dengan pendidikan Islam. Kita melihat generasi Islam hari ini,
Mereka lebih cinta kepada artis-artis dunia, kepada artis-artis ibu kota daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita melihat generasi Islam hari ini. Mereka telah mengikuti lagi gaya kehidupan artis-artis mancanegara maupun artis-artis ibu kota. Ini adalah merupakan musibah yang besar yang menimpa generasi kita. Jikalau kita tidak bersungguh-sungguh mendidik anak-anak kita dari usia kecil mereka, di mana mereka masih kecil, kita tidak bersungguh-sungguh untuk mendidik, maka sungguh generasi Islam akan datang lebih buruk daripada generasi Islam hari ini. Coba kita melihat ketika artis-artis ibu kota datang di tempat mereka atau di kota-kota mereka, ada sebagian generasi Islam menangis melihat artis idolanya. Bahkan ada yang pingsan. Waliyadzubillah. Ini merupakan ancaman yang besar yang menimpa kaum muslimin dan muslimah hari ini. Saudaraku dan saudariku yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi para orang tua, marilah terus kita berupaya mendidik anak-anak kita dengan sekuat kemampuan kita, dan bersabarlah terhadap sikap-sikap yang mereka berikan kepada kita. Jikalau kita tidak mampu bersabar dalam mendidik anak-anak kita hanya dalam jangka 25 tahun saja ataupun 30 tahun saja, maka sungguh kita akan merugi dunia dan di akhirat. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keutamaan yang besar kepada para orang tua. Ini khususnya bagi orang tua yang mempunyai anak perempuan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ala jariyataini hatta tabalugo ja'a yaumal qiyamah ana wa huwa wadamma asabi'ahu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mempunyai dua anak gadis perempuan, dia mengayomi mereka sampai mereka dewasa, maka pada hari kiamat dia akan datang kepadaku. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mengisyaratkan dua jari jemarinya seperti ini. Ini menunjukkan saking dekatnya orang tua tersebut ketika pada hari kiamat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jikalau kita tidak mempunyai anak-anak yang soleh ketika kita hidup di dunia ataupun kita telah meninggal dunia, siapa yang bisa mendoakan kita? Bukankah di dalam hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika anak cucu Adam meninggal dunia, maka putuslah seluruh amalannya kecuali ada 3 perkara. Yang kami sebutkan di sini di poin ini adalah waladun soleh, anak yang soleh. Jikalau kita mempunyai anak yang soleh, tentulah kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang mereka juga kerjakan. Namun ketika kita tidak mempunyai anak-anak yang soleh ataupun soleha, maka sungguh kita akan merugi ketika kita telah berada di alam kubur. Kita akan merugi ketika kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada beberapa poin yang penting, perkara yang penting bagi para orang tua untuk hidup di atas muka bumi ini. Karena kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau mengatakan hak anak kepada orang tuanya adalah orang tuanya harus memperbaiki pendidikan akhlak anaknya. Ini adalah hak anak kepada orang tua. Makanya perkara-perkara yang harus dipahami orang tua dalam mendidik anak-anaknya ialah poin yang pertama yang kita akan sebutkan
pada kesempatan yang berbahagia kali ini, poin yang pertama yang harus kita lakukan dalam mendidik anak-anak kita adalah bersemangatlah untuk menyelamatkan akidah mereka. Jauhkan mereka dari ramalan-ramalan Cina. Jauhkan mereka dari ramalan-ramalan garis tangan ataupun mempercayai zodiak-zodiak, yang dimana ini adalah merupakan perang pemikiran orang-orang kafir untuk merusak akidah generasi kita. Lihatlah Luqmanul Hakim ketika anaknya kecil, pertama beliau menasihati anaknya, mengingatkan anaknya bukan perkara-perkara tentang dunia. Sebagaimana yang sering kita dengarkan sebagian manusia, ketika anaknya kecil, dia menasihati anaknya terkadang, wahai anakku, ketika engkau kelak dewasa, jadilah engkau seorang profesor, jadilah engkau seorang dokter, jadilah engkau seorang insinyur, atau profesi-profesi lainnya yang menjadi kebanggaan manusia hidup di atas muka bumi ini. Namun coba kita melihat Luqmanul Hakim, ketika dia menasihati anaknya, apa yang pertama dia tanamkan kepada anaknya, yaitu tentang persoalan akidah. Tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah, diabadikan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Lihatlah Luqmanul Hakim menasihati anaknya, wahai anakku, ya bunayya, la tusyrik billah, janganlah engkau mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna dzirka la dzulmun adzim. Sebab mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah benar-benar merupakan kezaliman yang besar. Saudaraku dan saudariku, kaum muslimin dan muslimah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun poin yang kedua ialah bersemangatlah dalam menanamkan keimanan, kebaikan, dan perasaan yang selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanamkan dari kecil kepada anak-anak kita bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengawasi kita hidup di atas muka bumi ini, dan Allah akan membalas semua perkara-perkara apa yang telah kita lakukan di atas muka bumi. Jika kita bermaksiat kepadanya, sampaikan kepada anak kita, maka Allah akan membalas kemaksiatan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita jikalau kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan poin yang ketiga, perkara yang harus diketahui oleh para orang tua adalah dari kecil didiklah anak kita, pahamkan mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah. Ajarkan kepada anak-anak kita tentang Al-Quran, tentang sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Karena ini merupakan hal yang terpenting bagi anak-anak kita. Jauhkan mereka dari yang dapat merusak diri-diri mereka. Satu contoh, jauhkan mereka dari perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu musik, film-film yang bermaksiat, serta alat-alat komunikasi yang dapat dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, ajarilah anak-anak kita, jikalau dia muslimah, ajari dia memakai jilbab di masa kecil mereka, dan suruhlah mereka ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala mempelajari Al-Quran dan mentadabburinya. Dan yang kelima ialah kita harus bersabar semua dalam mendidik anak-anak kita. Kita harus bersabar menyikapi kelakuan-kelakuan mereka. Terkadang anak kita suruh untuk berangkat mempelajari Al-Quran, mereka terkadang menangis, bahkan mereka terkadang memberontak. Maka kita harus berlemah lembut dalam menasehati mereka.
Dan yang terakhir, saudaraku dan saudariku yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semarah apapun kita kepada anak kita, janganlah kita mendoakan mereka dalam perkara-perkara yang jelek. Boleh jadi ketika kita marah dan pada saat itu doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita marah dan kita mendoakan anak-anak kita dalam persoalan-persoalan yang buruk. Justru kita sebaliknya, ketika di tempat-tempat yang mustajab, doa-doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mendoakan anak-anak kita dengan perkara-perkara yang baik. Terus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan, kesabaran dalam mendidik anak-anak kita, dan selalu doakan anak-anak kita di setiap sujud-sujud kita maupun di tempat-tempat yang dimana doa itu langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan poin yang keenam yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, yaitu perintahkanlah mereka untuk selalu taat kepada Allah, terlebih lagi dalam persoalan salat. Bangunkan anak-anak kita ketika masuk waktu salat dan selalu ingatkan mereka tentang perkara-perkara salat. Dan ini harus kita tanamkan di usia kecil mereka. Jikalau kita tidak menanamkan hal seperti ini kepada diri-diri mereka, kelak mereka tumbuh menjadi orang dewasa, sulit lagi untuk kita peringati dalam perkara-perkara salat. Dan yang poin ketujuh yang kita harus tanamkan kepada anak-anak kita, yaitu ingatkan mereka agar menjauhkan dirinya dari teman-teman yang buruk. Sebab teman-teman yang buruk bisa mempengaruhi diri-diri kita sedikit demi sedikit, dan sehingga kita bisa mengikuti perilaku-perilaku mereka. Demikianlah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ants, wa astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.